Shalom sahabat Midweek Worship Community. Mari kita akan memuji dan menyembah Tuhan, Sang Raja kita. Hadiratmu Tuhan, dengan korban pujian, masuk hadiratmu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadiratmu Tuhan, ku rasakan kedamaian di hadapan hadiratmu Tuhan, ku nampak keagungan. Dengan korban pujian, masuk hadiratmu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadiratmu Tuhan, ku rasakan kedamaian di hadapan hadiratmu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, Yesus, ku
Kami bersyukur Tuhan, kalau saat ini Tuhan masih memelihara kehidupan kami, memberikan terus yang baik buat kami Tuhan Yesus. Biarlah kami dapat melalui hari-hari yang mungkin penuh tantangan dan masalah, tetapi kami percaya bahwa Tuhan selalu beserta dengan kami. Biar pada saat sore hari ini roh kami Tuhan Yesus, jiwa kami boleh terus senantiasa memuji nama Tuhan, dibangkitkan kembali untuk kami tetap bisa mengucap syukur, untuk kami tetap bersuka cita Tuhan dalam setiap keadaan. Biarlah pada saat ini firman-Mu yang akan ditaburkan oleh hamba-Mu itu dapat tertanam dalam hati kami Tuhan Yesus. Dan biarlah kami dijadikan pelaku-pelaku firman-Mu yang selalu taat Tuhan Yesus. Dan kami percaya janji-janji Tuhan itu selalu Tuhan sediakan buat kami yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus berkat Allah boleh dicurahkan untuk setiap midweek worship community yang saat ini menyaksikan program ini Tuhan Yesus. Berkat Allah akan dicurahkan. Urapi hamba-Mu juga Tuhan Yesus, urapi setiap hati kami, agar kami boleh menangkap maksud Tuhan dan juga menerima firman-Mu dengan hati yang tulus dan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Firman Tuhan akan disampaikan oleh sahabat Midweek Worship Community, Pastor Dorcas. God with us. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang berjumpa dengan saudara-saudara dari Midweek Worship Community yang dikasihi Tuhan. Senang bisa berjumpa dengan saudara sekalian ya. Kalau kita masih diberi umur sampai hari ini, itu semata-mata karena kemurahan Tuhan saja. Kalau kita melihat keadaan ini akhir-akhir ini, kondisi tidak semakin membaik ya Bapak Ibu Saudara, akan tetapi malah semakin mengkhawatirkan. Setiap hari kita diperhadapkan dengan berita-berita buruk, sehingga seringkali pikiran-pikiran kita ikut terpengaruh juga. Akan tetapi bagaimana sikap kita sebagai orang percaya? Hari ini saya akan menyampaikan kabar baik untuk kita semua. Saya akan mengambil nats Alkitab dari Matius 14 ayat 22 sampai 27. Saya akan bacakan terlebih dahulu ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Matius 14 ayat 22 sampai 27. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke atas perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Sebelum saya melanjutkan dengan renungan hari ini, saya akan berdoa terlebih dahulu untuk Bapak Ibu Saudara dan juga firman yang akan disampaikan. Bapak yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan kalau hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan buat kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga apa yang disampaikannya adalah benar-benar isi hati-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang juga mengurapi para pendengar yang mendengarkan renungan pada hari ini, agar Engkau membukakan mata rohani mereka, telinga rohani mereka, bukakan ya Tuhan hati mereka, sehingga firman yang ditabur jatuh di tanah hati yang baik ya Tuhan. Kami percaya Tuhan akan berbicara kepada setiap kami pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya ingin menyampaikan tema firman Tuhan, yaitu tenanglah, aku ini, jangan takut. Itu adalah perkataan Tuhan Yesus ya. Dan ketika tadi kita sudah membaca ayat 22 ya, saya akan mengulangi ayat per ayat ya. Sekarang ayat 22, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Kalau ada kata sesudah itu
itu menunjukkan ada suatu peristiwa yang terjadi sebelumnya, bukan? Peristiwa apakah itu? Pada ayat sebelumnya ada peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang. Mujizat yang luar biasa terjadi yang menyebabkan orang banyak itu sangat mengagumi Yesus. Sehingga mereka ingin menjadikan Tuhan Yesus menjadi raja. Mereka memaksa Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus mau menjadi raja. Nah, untuk menghindari hal ini, Tuhan Yesus malahan segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak itu pulang. Karena jika tidak demikian, maka orang banyak itu tidak mau pergi meninggalkan Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Tuhan Yesus tidak mau dijadikan raja dunia, karena ia bukan dari dunia ini. Dia bukan dari dunia ini, tapi dia dari kerajaan surga. Dan tujuan Tuhan Yesus ke dunia ini bukan untuk menjadi raja dunia. Setelah orang banyak itu disuruhnya pulang di ayat ke-23, dan setelah orang banyak disuruh pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Ketika hari sudah malam, Tuhan Yesus naik ke atas bukit yang sunyi. Dia berdoa sendirian di situ. Ya. Sebagai seorang pemimpin, Tuhan Yesus memberi teladan kepada kita bahwa ia harus memiliki waktu sendiri dengan Bapaknya. Ini menunjukkan ketergantungannya kepada Bapa dan menghormati Bapaknya. Cukup lama Tuhan Yesus berdoa, mencurahkan isi hatinya kepada Bapaknya. Dari malam hingga pukul 3 dini hari. Ya. Dan pada saat itu, apa yang terjadi pada saat Yesus berdoa? Dari tengah malam sampai pukul 3 dini hari itu. Kita baca ayat ke-24. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ya. Keadaan murid-muridnya yang malang pada saat itu, perahu mereka sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang. Mereka sudah berada di tengah laut ketika badai menerpa. Murid-murid berada di tempat yang disuruhkan oleh Yesus ke tempat itu. Namun ternyata mereka menghadapi badai. Apakah Tuhan Yesus tidak tahu jika mereka akan menghadapi badai? Oh, tentu saja Tuhan Yesus sangat tahu. Ya. Justru dengan mengalami badai ini, Tuhan Yesus bermaksud menampakkan diri dengan anugerah dan kemuliaannya kepada murid-murid yang dikasihinya. Apakah mereka mengubah haluan untuk kembali ke tempat semula? Oh tidak, ya. Tapi mereka berusaha sekuat tenaga untuk tetap maju sampai ke seberang seperti yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita mungkin saja mengalami cuaca bagus di awal perjalanan kita. Mungkin saja kita mengalami semuanya indah pada awalnya. Namun bisa saja saudara tiba-tiba dihadang oleh badai gelombang kehidupan sebelum kita sampai di tempat yang kita tuju. Meskipun masalah dan kesulitan bisa saja mengganggu perjalanan hidup kita, janganlah kita menyerah di tengah jalan, saudara. Tetaplah maju di tengah-tengah semua rintangan yang menghadang. Tetaplah berada di jalan yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Karena Tuhan akan menuntun kita melewati semuanya itu dan menjadikan kita menjadi seorang pemenang. Kita baca di dalam ayat 25. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Tuhan Yesus menghampiri mereka dalam keadaan yang kacau balau itu. Tuhan Yesus datang dan bertanggung jawab atas kejadian yang menimpa mereka dan menolong mereka seperti seorang ayah terhadap anak-anaknya. Namun dia tidak datang sebelum jam 3 dini hari, saudara. Sebab ketika itulah giliran jaga pagi mulai. Seperti peristiwa bangsa Israel di Laut Teberau, di dalam Keluaran 14 ayat 24. Di situ dikatakan, dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan tiang awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Tuhan Yesus datang kepada murid-muridnya pada waktu jaga pagi, yaitu pukul 3. Ya. Sesungguhnya Tuhan Yesus tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Seperti firman Tuhan mengatakan, Tuhan tidak pernah tertidur
penjaga Israel. Ya. Saat Tuhan Yesus dibutuhkan, ia akan berjalan di dalam gelap untuk menolong para muridnya dengan segera. Mengenai kuasanya, di mana ia berjalan di atas air, ini berbicara tentang kedaulatan Tuhan atas seluruh makhluk ciptaan Tuhan, atas alam semesta. Semua berada di bawah kakinya dan taat pada perintahnya. Kejadian ini sudah cukup membuktikan kuasa ilahinya, bahwa Tuhan Yesus sanggup menggunakan cara apapun yang dipilihnya untuk menolong umatnya. Namun demikian dia tidak akan datang sebelum waktu yang dia tetapkan untuk datang dan memberikan pertolongannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai manusia, kita seringkali ingin mengatur Tuhan agar Tuhan datang segera menolong dengan cara yang kita inginkan dalam waktu yang secepat-cepatnya. Tetapi Tuhan tidak bisa diatur oleh keinginan manusia. Tuhan punya cara sendiri yang tidak terduga, dan dia punya waktunya sendiri untuk menolong kita sesuai menurut kerelaan kehendaknya. Jadi kita harus belajar untuk bersabar, menunggu waktunya Tuhan, dan menerima caranya Tuhan dalam menolong kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita akan baca di dalam ayat yang ke-26 ya. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Ketika muridnya melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air, mereka sangat terkejut ya, sampai mereka berteriak-teriak ketakutan. Itu hantu ya, ketika melihat Yesus. Tapi akhirnya mereka tahu bahwa itu bukan hantu, melainkan itu adalah Tuhan Yesus. Ketika kita ada dalam kesulitan, saudara, penderitaan, sakit penyakit, pergumulan, seringkali Tuhan datang dengan pertolongannya. Ya. Adalah kalanya kita menganggap pertolongan Tuhan itu tidak sesuai dengan prediksi dan kemauan kita. Bahkan menganggap sebagai suatu peristiwa yang tidak masuk akal, menyusahkan, bahkan membingungkan atau menakutkan. Ya. Ketakutan-ketakutan kita dalam menghadapi penderitaan membuat mata rohani kita terhalang untuk melihat Kristus dengan benar. Ketakutan-ketakutan yang membuat bingung dan gelisah sebetulnya muncul dari kekeliruan dan kesalahpahaman mereka tentang Kristus dan pemeliharaannya. Semakin kita mengenal Tuhan, Bapa segala roh, dan semakin kita tekun menjaga diri kita di dalam kasih-Nya, maka semakin mampu kita mengatasi ketakutan-ketakutan semacam itu. Semakin jelas dan lengkap kita mengenal namanya, semakin teguh kepercayaan kita kepada Kristus. Nah, kita akan baca ayat mas kita hari ini ya, di dalam ayat ke-27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Tuhan Yesus berkata dalam kata yang pertama adalah tenanglah. Tenanglah itu dalam bahasa Yunani adalah tarseo. Tarseo itu sama dengan tetap teguh, tetap berani, tetap fokus kepada Tuhan. Nah, dalam kita menghadapi banyak masalah, kita harus tarseo, harus tetap tenang. Ya. Sekalipun banyak sekali penderitaan, masalah, pergumulan, penyakit yang mungkin sedang kita alami saat ini, kita harus berjalan di tengah-tengah masalah itu dengan tetap teguh, tetap berani, tetap fokus kepada Tuhan. Ya. Ketenangan sejati datang dari Tuhan. Ketenangan ini dapat membuat kita bisa berdoa, bisa berpikir dengan baik dan jernih, dapat mengambil keputusan-keputusan yang bijak dan tepat. Ya. Nah, orang yang bisa tenang adalah orang yang memiliki pemahaman tentang Tuhan yang benar. Dan kata kedua yang Tuhan Yesus katakan adalah, "Aku ini." Aku ini Yesus, aku ini Tuhan yang memiliki segala kuasa. Bahkan Tuhan maha kuasa. Dan Tuhan Yesus ingin menunjukkan kealahannya pada saat itu. Bahwa ia adalah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu di bumi dan di surga. Dia adalah Tuhan yang berdaulat atas alam semesta, berdaulat atas hidup kita. Dialah yang menentukan segalanya, baik di bumi maupun di surga. Tidak ada yang akan terjadi tanpa seizin Tuhan. Mari kita sebagai umatnya, saudara, kita
kita sangat bergantung kepadanya. Dialah pemilik dan penuntun hidup kita. Saudara pernah tahu yang namanya GPS, ya, Global Positioning System? Pasti tahu ya, kebanyakan kita tahu GPS. Bukankah kita begitu percaya kepada GPS yang menjadi penuntun perjalanan kita di daerah yang tidak kita kenal? Ya? Seharusnya kita memiliki kepercayaan seperti itu kepada tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Mempercayakan hidup kita kepada Yesus, Tuhan yang Maha Kuasa, sebagai GPS kita. Di dalam Mazmur 25 ayat 4 dikatakan, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Biarlah kita selalu memohon petunjuk kepada Yesus, sang GPS kita. Kata yang ketiga adalah jangan takut. Dalam bahasa Yunaninya, jangan takut adalah phobeo. Ketakutan yang amat sangat, ya, itu artinya ketakutan yang amat sangat. Nah, orang yang amat ketakutan pasti tidak dapat berpikir dengan tenang dan pastinya tidak bisa berdoa, saudara. Ketakutan membuat orang tidak bisa tidur dengan nyenyak. Ketakutan membuat orang menjadi berpikir yang tidak-tidak. Ya. Saudara pernah mengalami ketakutan? Saya juga pernah, saudara. Sehingga semalam-malaman tidak bisa tidur, ya, karena saking takutnya. Tetapi apakah dengan takut semua masalah akan terselesaikan? Tidak, saudara. Ya. Saya akan memberikan sebuah kesaksian, saudara. Ada seorang bos mafia perjudian ya di Hong Kong bernama Teddy Hung. Dia memiliki 2 kasino terbesar di Hong Kong. Dia memiliki segalanya, ya. Kaya raya, hidup mewah, semua dia punya, apa yang dia mau semua ada. Dan juga dia memiliki 4 orang istri dan 6 orang selir, ya. Akan tetapi ia mempunyai satu penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Dia sudah ke dokter manapun tidak bisa disembuhkan, saudara. Penyakitnya itu ialah tidak bisa tidur, ya. Pernah saudara memiliki penyakit insomnia, tidak bisa tidur? Karena selalu ketakutan dalam hatinya, ya. Sekalipun banyak hartanya tapi dia tidak merasa tenang, dia takut terus, ya. Nah, suatu hari dia diinjili oleh seorang hamba Tuhan. Tadi Hung berkata, jika dia bisa disembuhkan dari penyakit insomnianya, maka ia akan mengikut Yesus, katanya. Lalu hamba Tuhan ini memberitakan Injil, ya, membangun imannya, menceritakan siapa Yesus sebenarnya, dan menawarkan, apakah mau didoakan? Boleh. Seandainya saya didoakan dan saya bisa tidur malam hari ini, saya akan percaya Yesus yang kamu beritakan, katanya. Lalu akhirnya pendeta ini berdoa, mendoakan Teddy Hung, ya. Dan setelah ditinggal, malam harinya Teddy Hung ingin tidur, ya. Ketika dia beranjak ke tempat tidur, akhirnya dia tertidur lelap sekali. Tidak bangun di tengah malam sampai pagi baru pagi bangunnya. Dan akhirnya dia berkata, memang Tuhan Yesus itu ada. Saya sudah minum segala macam obat, sudah ke dokter manapun, tidak ada satupun yang bisa menyembuhkan penyakit saya. Hanya kecuali Tuhan Yesus saja yang menyembuhkan. Dan hari itu juga dia mengambil sebuah keputusan yang penting untuk mengikut Yesus. Dan dia melepaskan semua kasinonya. Dia melepaskan semua selir-selirnya dan istrinya, ya. Bahkan dia mengambil keputusan untuk menjadi hamba Tuhan. Luar biasa, saudara, ya. Dan yang luar biasa lagi, saudara, ketika dia menjadi hamba Tuhan, dia menjadi pendeta, dan dia menginjili para gangster, teman-teman sahabatnya semua ketika masih di dunia gelap. Sehingga gerejanya akhirnya dipenuhi oleh petobat-petobat gangster, saudara. Luar biasa. Tuhan kalau mau memakai seseorang untuk mengubah seseorang dari kegelapan menjadi terang, dari orang jahat menjadi penginjil, ya. Ketika Yesus hadir dalam hidup kita, pergumulan kita, masalah kita tidak perlu ditakutkan lagi, saudara, ya. Ketakutan dapat hilang ketika kita mengalihkan perhatian kita kepada Kristus. Seperti murid-murid Yesus yang melihat Yesus, seketika itu juga semua ketakutan mereka hilang. Yang mereka lihat itu bukan hantu,
tetapi Yesus. Mereka hafal betul suara Tuhan Yesus karena mereka adalah murid-muridnya. Domba-domba mengenal suaranya, maka mereka menjadi tenang setelah mendengar suara gembalanya. Tuhan Yesus membesarkan hati mereka untuk melenyapkan rasa takut itu. Tuhan Yesus tidak pernah menakut-nakuti orang yang percaya kepadanya. Justru Ia memberikan kepada kita roh keberanian, roh ketenangan, sukacita, serta damai sejahtera. Saudara, jangan takut pada badai, pada angin gelombang, pada taufan. Meskipun mereka ribut dan sangat menakutkan, seperti berita-berita buruk yang kita dengar akhir-akhir ini, yang kita baca di medsos akhir-akhir ini. Berita-berita itu sangat menakutkan, seperti badai dan taufan. Kenapa kita tidak usah takut? Karena kita memiliki Yesus, Gembala Agung yang baik, yang selalu menyertai, melindungi, dan memelihara kita. Tuhan Yesus berkata, "Jangan takut, sebab aku sangat dekat denganmu. Bahkan aku ada di dalammu. Ya. Akulah yang memperhatikanmu dan tidak akan tinggal diam melihatmu diombang-ambingkan masalah sampai binasa." Tidak ada yang perlu ditakutkan bagi orang-orang yang memahami kedaulatan Tuhan. Karena Tuhan memegang kendali terhadap segala hal dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya ingin menyaksikan tentang anak saya. Kejadian ini terjadi di bulan Desember yang lalu, tahun 2020. Ya. Saat itu anak saya bercerita, dia pelayanan di Jerman ya. Dan di sana satu tim itu 11 orang dengan anak saya, 10 orang kena COVID, saudara. Dan anak saya di tes swab ya, dan dia berkata doakan supaya hasilnya negatif. Kami sebagai orang tua berdoa, Tuhan tolong supaya anak saya negatif ya COVID. Dan ketika menunggu beberapa hari itu, hati saya terus bergantung kepada Tuhan. Saya yakin Tuhan pasti jamah, pasti Tuhan tolong. Karena anak saya berkata, saya sekamar dengan teman saya yang COVID, katanya. Dan saya pada saat itu sebagai orang tua, aduh, bagaimana kalau anak saya di sana terkena COVID, sedangkan saya jauh di Indonesia. Ya. Saya tidak bisa menemani anak saya kalau dia ada apa-apa di sana. Dan dia pun akan kembali ke Indonesia di bulan Januari. Bayangkan saudara, bulan Desember terjadi seperti itu, padahal Januari dia akan kembali ke Indonesia. Dan saya berdoa dengan suami saya dan berdoa terus-menerus berdoa, Tuhan tolong. Dan puji Tuhan, keluar hasilnya ternyata satu-satunya yang tidak terkena COVID adalah anak saya, saudara. Tuhan itu dahsyat luar biasa. Hati saya penuh dengan ucapan syukur bahwa Tuhan itu berdaulat di atas kegalauan saya, di atas badai, di atas kekhawatiran saya ya. Tuhan itu menampakkan diri, ini aku, jangan takut. Dan sungguh-sungguh Tuhan menyatakan kuasanya. Satu-satunya yang tidak kena COVID adalah anak saya. Sehingga Januari dia bisa kembali ke Indonesia. Hari ini anak saya bersama-sama dengan saya di Bandung ya. Puji Tuhan saudara ya. Saudara tidak perlu khawatir dalam menghadapi apapun ya. Jangan pernah meragukan kuasa Tuhan. Jangan pernah meragukan kekuasaan Tuhan ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara Midweek Worship Community yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan Yesus saja. Jangan kepada masalah kita, agar kita tidak tenggelam di dalam masalah kita. Sekarang masalah kita banyak saudara, bukan hanya penyakit ya. Ekonomi, masalah keluarga. Dengan masalah ekonomi yang morat-marit, keluarga banyak yang berantakan saudara ya. Tapi marilah kita fokus kepada Tuhan, jangan kepada masalah. Yakinlah bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita binasa dalam menghadapi masalah yang sedang melanda dunia ini ya. Tuhanlah penguasa satu-satunya di alam semesta ini. Kepada siapa lagi kita berharap jika bukan kepada Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Tuhanlah yang bertanggung jawab atas hidup kita saudara. Tetap berharap dan bersandar kepada Tuhan saja. Bapak Ibu Saudara, mungkin ada di antara saudara yang saat ini sedang mengalami sakit, atau mungkin juga
di antara para pendengar ada yang sedang mengalami terkena COVID saat ini. Saudara, saya ingin berdoa buat saudara. Atau mungkin saudara sedang mengalami pergumulan-pergumulan yang tidak ada jalan keluarnya, seolah-olah Tuhan tidak melihat, seolah-olah Tuhan tidak ada di dalam badai itu. Saya akan berdoa saudara, biarlah kiranya firman yang sudah disampaikan, renungan yang singkat ini dapat membangun iman saudara bahwa Tuhan berdaulat atas segala sesuatu. Kalau saudara ingin didoakan, letakkan tangan kanan saudara di dada saudara dan saya akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang menguatkan kami kembali. Bahwa ketika Engkau hadir dalam kehidupan kami, Engkau memberi ketenangan, Engkau memberikan kepada kami keberanian, ya Tuhan. Tuhan, oleh sebab itu Tuhan, hari ini aku akan berdoa buat teman-teman yang mendengarkan, ya Tuhan. Kami mau menumpangkan tangan kepada teman-teman kami, Tuhan. Mungkin ada di antara mereka yang sakit saat ini, yang mengalami masalah, yang mengalami jalan buntu, mengalami pergumulan-pergumulan hidup yang seolah-olah tidak ada jalan keluar. Tuhan, tampakkanlah diri-Mu kepada mereka. Jamah mereka, lawat mereka Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang memberikan kepada mereka jalan keluar. Berikan kesembuhan, berikan ya Tuhan jawaban-Mu atas setiap masalah mereka Tuhan. Belas kasihan-Mu kami pohonkan buat anak-anak-Mu ya Tuhan. Kalau Engkau sudah menolong kami, Engkau pun pasti menolong teman-teman kami ini ya Tuhan. Tuhan, biarlah kiranya Tuhan tolong. Jikalau ada yang saat ini menderita COVID, Tuhan jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Engkau sembuh dalam nama Yesus. Engkau pasti sembuh. Tuhan berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang melawat anak-anak-Mu saat ini. Dan kami yakin ya Tuhan, kuasa-Mu bekerja ketika kami beriman kepada Engkau, mengalihkan pandangan kami kepadamu, maka kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan memberkati seluruh anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu, sehingga mereka juga selalu disertai oleh Engkau. Biarlah damai sejahtera yang melampaui segala akal memenuhi hati, pikiran, perasaan kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekian saudara renungan dari saya, biarlah dapat menjadi berkat. Shalom untuk ibu-ibu, bapak, saudara sekalian, Midweek Worship Community. Tuhan memberkati.